F2, mulai rekaman. Ya, mulai rekaman kita. Ini sudah direkod. Ya, teman-teman semuanya, kita manfaatkan waktu dengan baik ya selama pandemi ini. Semoga pertemuan kita selama 1 semester ini semoga masih diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan online sebaik-baik mungkin yang bermanfaat tentunya. Kadang kita sayangnya di dunia online itu, internet itu, kadang kita membuka YouTube gitu, yang keluar ternyata sponsor yang jelek-jelek ya, yang mohon maaf ada sponsor-sponsor yang buruk yang keluar di komputer kita dan lain sebagainya gitu. Kita lewati saja, kita ambil yang baik-baik saja dari internet, kita manfaatkan internet sebaik-baik mungkin. Kemudian teman-teman semuanya, baik, langsung saya mulai di pembahasan pertama, Ta'riful Qur'anul Karim. Ta'rif adalah pengertian Al-Quran, yaitu Kitabullahu al-Mu'jiz indal muslimin. Al-Quran adalah kitab Allah sebagai mukjizatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat adalah sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi selain Nabi itu tidak bisa dikatakan sebagai mukjizat, sesuatu yang incredible, yang luar biasa menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik itu Nabi Muhammad ataupun nabi-nabi sebelumnya, itu namanya mukjizat. Dan hal ini tidak dimiliki oleh orang selain Nabi. Sehingga orang-orang muslimin yang lainnya kalau mempunyai hal yang luar biasa itu namanya karamah, bukanlah mukjizat. Ya, dan mukjizat ini ketika meninggalnya suatu nabi itu akan hilang mukjizat itu, kecuali Al-Qur'an yang akan abadi untuk selama-lamanya. Dalam Al-Qur'annya Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaganya untuk selama-lamanya. Sehingga dari sini kita tahu dan yakin bahwa Al-Quran ini akan selama-lamanya, akan berlangsung sampai ila yaumil kiamah. Kapankah Al-Quran itu akan hilang? Wallahu alam. Kalau memang kita dekat dengan kiamat nanti, Allah akan merafa atau mengangkat lagi. Tapi untuk sementara setiap hari kita membacanya, kemudian seluruh orang muslim membacanya juga dalam setiap sholatnya, dan tidak terkira berapa ribu pesantren Al-Quran yang telah mencetak tahfidz, hafidhah dalam Al-Quran. Khususnya di kota kita ini, Kudus, ada Yanbu, ya. Yanbu juga tersebar di berbagai kota juga yang ada di Kudus, dan kota sebelah kita yaitu Pati ada juga di sana. Kemudian di pesantren-pesantren tahfidz kecil juga di samping rumah saya juga ada Al-Quran, sehingga setiap subuh saya mendengarkan mereka murojaah Al-Quran. Dan itu membuat kita bangga sebagai seorang muslim, ya, karena Al-Quran atau kalam Allah yang sebagai sumber pertama bagi umat Islam selalu terjaga untuk selama-lamanya. Kemudian yu'adzimunahu, di mana Al-Quran itu diagungkan oleh Allah, wa yu'minuna annahu kalamullah, dan seluruh orang muslim itu percaya bahwa dia itu adalah kalam Allah. Wa annahu qad unzila ala Muhammad bin Abdullah lil bayani wal i'jaz, dan dia itu diturunkan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagai bayan, sebagai penjelas, wal i'jaz, dan mukjizat. Kita tahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan oleh Allah Al-Quran melalui malaikat Jibril di umur 40 tahun. Di mana proses turunnya Al-Quran itu, teman-teman semuanya, bukanlah ujuk-ujuk. Artinya bukanlah langsung seketika itu diturunkan Al-Quran, tidak. Tapi ada proses-proses tertentu. Ya, diawali dengan dulu ketika waktu sebelum Rasul diangkat sebagai seorang nabi, beliau itu bermimpi hal yang aneh-aneh.
ya. Ada malaikat Jibril datang dalam mimpinya, Allah datang dalam mimpinya dan lain sebagainya. Semuanya datang, kemudian baru proses itu berlanjut ya. Setiap kali beliau itu bermimpi, dia itu selalu dipanggil untuk menuju ke Gua Hira ya, Jabal An-Nur yang ada di kota Makkah. Setiap kali bermimpi seperti itu, dipanggil, "Wahai Muhammad, datanglah, wahai Muhammad, datanglah." Sampai bermalam-malam seperti itu. Ada 7 malam seperti itu hingga beliau kemudian naik ke atas bukit An-Nur dan masuk ke Gua Hira, kemudian beribadah selama 40 hari di situ. Sehingga setelah 40 hari, tepatnya pada bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan, kemudian baru muncullah ada malaikat Jibril yang datang kepada beliau berupa manusia, karena malaikat Jibril seringnya memberikan mukjizat ya, atau Al-Qur'an, berupa Al-Qur'an itu beliau dalam keadaan kondisi berubah menjadi manusia, bukanlah berubah seperti halnya malaikat, karena tidak mungkin malaikat itu saking besarnya ya, tidak mungkin bisa muat dalam rumah kita kalau asli memang. Sehingga ketika malam 17 Ramadan itu beliau mengatakan, "Iqra." Jibril pada Rasul, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Kemudian Rasul mengatakan, "Ma ana biqari'in." Saya tidak bisa membaca. Kemudian yang kedua, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad, "Ma ana biqari'in." Saya tidak bisa membaca. Karena beliau adalah seorang yatim yang dibesarkan oleh pamannya ya. Dari mulai sejak kecil tidak bisa membaca dan menulis. Dan teman-teman harus tahu tulisan Arab ketika waktu itu bukanlah seperti halnya tulisan saat ini yang ada harokatnya dan ada titiknya. Sementara ketika waktu itu belum ada sama sekali. Sehingga sulit untuk membacanya. Teman-teman bisa melihat ini ya, manuskrip ini. Saya coba besarkan. Inilah yang ada dalam Al-Quran ketika waktu itu. Penulisannya seperti ini. Di lembar daun atau lembar pelepah kurma atau kulit binatang dan lain sebagainya. Ini Al-Quran untuk pertama kali. Sangat sulit untuk membacanya karena memang belum ada titik dan harokat yang ada dalam penulisan Arab, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah seorang ummi. Ummi adalah orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Bukan berarti tidak bisa membaca dan menulis itu beliau adalah seorang yang bodoh, tidak. Tapi memang beliau disetting seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang-orang tidak bisa mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah karya dari Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tidak bisa membaca dan menulis sehingga orang-orang tidak bisa mengatakan seperti itu. Baik teman-teman, itu adalah sedikit penjelasan dari turunnya Al-Quran. Setelah itu beliau ketakutan karena memang yang mendatangi beliau adalah bukan lain adalah malaikat. Ya, setelah memberikan 1 sampai 5 Al-Alaq itu memberikan wahyu 1 sampai 5, kemudian tiba-tiba sosok itu menghilang. Dan kemudian ketika ketakutan seperti itu, Rasul kemudian turun dari Bukit An-Nur, dilihatnya malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya yang sangat besar sekali, ya, berupa malaikat. Di mana malaikat itu besarnya teman-teman semuanya, jika sayap satu dibentangkan ke ufuk barat, maka ufuk barat akan tertutup untuk semuanya. Sementara jika satu sayap saja dibentangkan di ufuk timur, maka seluruh ufuk timur dunia ini akan tertutup semuanya, saking besarnya. Sehingga teman-teman semuanya, malam tadi kita memperingati malam Isra Mi'raj, di mana perjalanan beliau ke langit itu dibantu oleh malaikat Jibril, dibantu oleh makhluk bernama Buraq. Itu hal yang sangat wajar karena saking besarnya malaikat Jibril untuk naik ke langit ketujuh itu dalam beberapa detik saja sudah sampai. Sehingga
kita harus percaya sesungguhnya kejadian itu adalah kejadian yang memang tidak masuk akal untuk kita semuanya. Tapi kalau memang itu kekuasaan Allah karena dibantu oleh malaikat Jibril, karena beliau dibantu oleh Buraq juga, sehingga beliau naik turun ke langit ketujuh sampai bertemu dengan Allah dengan sangat mudahnya. Kita harus percaya hal itu. Kemudian teman-teman semuanya, wa annahu mahfudun fis sudur, bahwa Al-Qur'an itu selalu terjaga di dalam hati, ya. Ketika waktu saya kuliah dulu, saya wajib untuk menghafalkan juz 8 juz Al-Qur'an di Al-Azhar University, di mana jika seorang pengen lulus LC untuk mendapatkan gelar RC, sebentar saya mematikan air. Tadi saya masak air. Maaf. Sehingga jika seorang itu pengen lulus dari bergelar LC di Mesir sana, dia harus menghafalkan 8 juz Al-Qur'an untuk S1. Sementara S2 haruslah 12 juz. Sementara S3 harus 15 juz itu teman-teman semuanya. Dan itu wajib ya. Syarat kelulusan seperti itu. Seperti teman-teman juga ada syarat tahfidz yang harus teman-teman penuhi ketika waktu S1 ini. Berapa juz ya, teman-teman kalau di IAIN Kudus ya? 1 juz, juz 30 itu ya wajib ya? Halo? Mbak-mbak, Mas-mas? Halo? Berapa belum? Iya, Pak, 1 juz. 1 juz saja. Ya. Ya, G. Itu dia, itu 1 juz adalah kewajiban yang harus kalian penuhi dan itu wajib, mudah sekali. Menghafalkan juz 30 itu mudah sekali. Apalagi kita tahu adik-adik kita yang SDIT itu sudah hafal juz 30, bahkan ada yang sampai 29 dan 28. Itu membuat kita juga malu kalau misalkan kita belum hafal juz 30. Itu teman-teman semuanya. Karena itu adalah bekal kita di masyarakat, jangan sampai juz 30 itu tidak kita hafalkan. Kemudian berikutnya, wa min kulli massen wa tahrifin, dan Al-Qur'an juga terjaga dari hal-hal yang massen wa tahrifin, perubahan-perubahan. Banyak orang kafir sana yang ingin merubah dari Al-Qur'an, baik itu titik, harokat, ya, makna dan lain sebagainya. Tapi ternyata tidak bisa, mereka tidak bisa merubahnya sampai kapanpun. Itu menunjukkan Al-Qur'an itu, ya, setiap kali ada proses keinginan mereka untuk menghilangkan satu surat saja, itu pasti akan terlacak oleh orang-orang muslim karena di sana sudah ada orang-orang yang sudah hafal Al-Qur'an. Seperti itu. Kemudian Al-Qur'an itu teman-teman semuanya dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a yaqra'u Qur'anan qira'atan, yang artinya adalah bimakna al-jam'u, mengumpulkan. Jadi qara'tul ma'a fil haudi, saya mengumpulkan air dalam baskom. Berarti qiraah artinya adalah, selain artinya adalah bacaan, yang kita tahu adalah qiraah adalah bacaan, itu adalah kumpulan. Kumpulan Al-Qur'an berarti kumpulan dari surat-surat yang ada. Terdapat 114 surat dalam Al-Qur'an, dimulai dari Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Tapi itu adalah Al-Qur'an yang di Lauhil Mahfuz sana. Padahal yang turun kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Ya, kenapa prosesnya Al-Alaq 1 sampai 5, sementara penulisannya adalah Al-Fatihah sampai An-Nas? Karena yang di Lauhil Mahfuz sana seperti yang dikatakan Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Angzala yungzilu, itu berarti adalah diturunkan seketika. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah seketika dari Lauhil Mahfuz sana, dari singgasananya Allah sana
ke langit dunia namanya Baitul Izzah ya, ketika waktu malam Lailatul Qadar. Kemudian setelah malam Lailatul Qadar itu diturunkan sedikit demi sedikit, prosesnya bertahap selama 23 tahun sampai beliau meninggal di umur 63 tahun ya, secara bertahap. Kadang satu hari turun, besoknya tidak. Kadang hari ini turun, sementara seminggu berikutnya tidak. Sehingga proses itu lama sekali dan tidak seluruh keinginan Rasul itu ya dijawab dengan Al-Qur'an. Kadang kadang itu ya mereka bertanya kepada Rasul langsung dijawab oleh Al-Qur'an. Contohnya adalah yas'alunaka 'anil khamr. Mereka bertanya tentang khamr, minuman keras ya. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya ruh itu adalah ya amru rabbi, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahasianya Allah. Jadi kita tidak tahu bagaimana ruh itu ada dalam diri kita, itu tidak tahu. Di manakah letak ruh itu dalam diri seseorang, itu tidak tahu. Dan kapan diambilnya kita tidak tahu. Kadang ada orang yang sakit lama sekali tapi ruhnya ternyata masih masih dalam jasadnya lama. Sementara yang baru saja kena sakit ya 2 hari mati, ada yang seperti itu. Jadi itu adalah perkaranya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pertanyaan. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya padamu wahai Muhammad tentang haid. Ya, qul huwa ada. Katakanlah bahwa haid itu adalah kotoran ya dan lain sebagainya. Jadi itu pertanyaan. Kadang juga ada Al-Qur'an ini ya karena asbabun nuzul yang lain. Mereka itu bukan bertanya ya, tapi kadang ada asbabun nuzul. Rasul dihina oleh Abu Lahab, kemudian dijawab Al-Qur'an ya. Wailaka ya Muhammad. Celaka engkau Muhammad, kenapa engkau mengumpulkan kami hanya untuk ya mendakwahi kami seperti ini. Hal-hal yang sepele, yang menurutnya sepele katanya seperti itu. Ternyata dengan mengatakan seperti itu akhirnya turunlah ayat ya, tabbat yada abi lahab wa tab, itu al-lahab dan lain sebagainya. Nanti kita akan membahasnya di asbabun nuzul. Terdapat juga teman-teman semuanya ada 6.236 ayat ya, menurut Imam Hafiz bin Asim. Kemudian Asmaul Quran. Nama-nama Al-Quran itu tersendiri, ada beberapa nama. Pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Furqan, yang ketiga adalah Al-Huda, Huda petunjuk ya, Ad-Dzikr. Ad-Dzikr adalah pengingat. Al-Hikmah, hikmah. Kalamullah, Alkitab, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha besar Allah, maha berkah Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya Muhammad ya sebagai nadhira, ya sebagai peringatan untuk orang-orang yang ada di dunia. Kemudian inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan zikr, pengingat, dan kami akan selalu menjaganya. Ada juga ayatul kitabil mubin. Itu adalah ayat-ayat yang sangat jelas. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini sebagai petunjuk ya kepada jalan yang lurus. Wa yubasyirul mu'minin, dan sebagai kabar gembira untuk orang-orang mukmin. Itu adalah menunjukkan penting fungsi Al-Quran termasuk ya. Kemudian ulama itu berbeda pendapat teman-teman semuanya tentang turunnya Al-Quran. Ada juga yang mengatakan Al-Quran itu nazal Al-Quran awal marrah ilal lauhil mahfud. Jadi Al-Quran itu sebenarnya ada di arsy-Nya Allah. Sebelum kita ada ini, Al-Quran sudah ada.
disetting sedemikian rupa, kejadian-kejadiannya hampir sama seperti hanya settingannya Allah, ya. Ini adalah kodoknya Allah, itu sudah ditentukan di sana, ya. Bagaimana Al-Quran ini akan menjawab kodoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketentuannya Allah. Contohnya seperti yang saya sampaikan tadi, ada seorang pamannya Rasul, Abu Lahab. Sebenarnya bukanlah Abu Lahab, namanya Abul Izza. Uzza adalah berhala. Abul Uzza, bapaknya berhala. Anak dari Abdul Muttalib, salah satu dari adiknya Abdullah. Itu mencela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dijawab oleh Al-Quran, ya, tabat yada Abu Lahab Abi Lahab wa tab, celakalah Abu Lahab, sungguh dia celaka. Itu dia settingannya sudah ada jauh sebelum Al-Quran, sebelum kita itu ada, manusia itu ada, sebelum diturunkannya Al-Quran, sebelum asbabun nuzul Al-Quran ada. Tapi semuanya sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz sana. Kemudian diturunkan ke langit dunia, ke Baitul Izzah ketika malam Lailatul Qadar. Sementara setelah itu diturunkan selama 23 tahun lamanya dalam bentuk kejadian-kejadian yang melatar belakangi. Seperti itu teman-teman semuanya. Sementara hikmah turunnya Al-Quran. Kenapa sih Al-Quran tidak diturunkan dalam satu waktu saja? Seperti halnya kita tahu bahwa Injil itu satu waktu, ya, langsung turun sak gelondongan gitu ya. Injil berupa Injil. Kemudian Taurat juga seperti itu, satu gelondong Taurat, ya, berupa kitab, mushaf-mushaf yang banyak sekali. Kenapa Al-Quran tidak seperti itu? Sampai orang-orang kafir mengatakan, waqala alladziina kafaru laula nuzzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir mengatakan, kenapa kok tidak diturunkan kepada kami, ya, Al-Quran dalam jumlah yang satu saja? Kenapa diturunkannya itu berdasarkan asbabun nuzul, tidak satu kejadian langsung diturunkan seperti itu? Ternyata dijawab oleh Allah, linusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila, agar hatimu wahai Muhammad itu adalah ditetapkan Al-Quran, sehingga dengan turunnya Al-Quran sedikit demi sedikit, itu dapat memperjelas, ya, hatinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hafalannya. Karena kalau memang 100% langsung diturunkan Al-Quran, tentu sulit untuk menghafalkannya. Ini menunjukkan kecerdasan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali dibisiki oleh malaikat Jibril, langsung beliau hafal. Beda dengan kita, ya. Misalkan kalau memang Al-Alaq mungkin ya 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan panjang ya, satu surat saja sudah lumayan panjang. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat itu saja sudah lumayan panjang. Seandainya Al-Quran itu satu ketika itu diturunkan dalam satu surat, misalkan, ya ayyuhal muddatsir qum fa'angdir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastaksir. Misalkan satu surat tuh diturunkan. Kalau kita itu pasti tidak bisa menghafalkannya, tapi hati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung bisa mengingatkannya. Betapa beliau adalah seorang nabi yang sangat cerdas sekali. Sangat cerdas. Kita akui kecerdasan beliau karena langsung bisa menghafalkannya. Langsung saat itu juga ada di hati beliau itu ada Al-Quran. Dan itu teman-teman semuanya, ya, selama 23 tahun lamanya, setiap kali turun langsung disampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Dipanggil satu sahabat, ya, Zaid bin Harisah, Zaid bin Sabit,
atau Ali radhiyallahu anhu ya untuk menghafalkannya dan menuliskannya secara langsung. Di situ ada Ali di situ. Ada Zaid di situ ya di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam dipanggil. "Wahai Zaid, tuliskanlah ayat ini sampai ayat ini." Apa itu? Langsung dituliskannya. Kadang mengambil pelepah kurma, kadang mengambil kulit binatang, kadang mengambil apa yang ada di samping beliau ya, daun-daun dituliskannya di dalam lembaran-lembaran itu. Sehingga semuanya terkumpul ya selama 23 tahun ya. Kemudian dikumpulkan setelah Rasul Shallallahu alaihi wasallam meninggal. Kejadiannya adalah setelah Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu meninggal ya, ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Di antaranya adalah kita tahu semuanya siapa nabi palsu, teman-teman semuanya ada yang tahu? Ayo. Betul. Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini adalah nabi palsu yang ketika itu mengaku-ngaku sebagai seorang nabi ya. Dia mempunyai kitab katanya seperti itu selain Al-Qur'an. Dia juga diturunkan wahyu. Kalau di dalam Al-Qur'an itu ada Al-Fil, teman-teman semuanya, Al-Fil, dia juga mempunyai Al-Fil. Al-fil wa ma adraka mal fil lahu udunun kabir wa dailun tawil. Al-fil, gajah katanya. Wa ma adraka mal fil, tahukah kalian apa itu gajah? Lahu udunun kabir, dia mempunyai telinga yang lebar, besar. Wadailun tawil, dan mempunyai ekor yang panjang. Katanya seperti itu. Loh, itu kitab Allah atau kitab IPA ya? Jangan-jangan ya. Masa dia mensifati Al-Qur'an, dia pengen menandingi Al-Qur'an, tapi ternyata tidak bisa karena tandingannya itu seperti halnya kitab IPA, ya kan? Dia mensifati binatang, tapi sesungguhnya binatang itu sudah kita ketahui semuanya. Gitu. Jadi sangat sulit sekali untuk menandingi Al-Qur'an karena memang itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang sudah disetting sedemikian rupa dengan keindahan bahasanya yang sangat indah sekali. Jadi kita tengok saja setiap kali kita membaca Al-Qur'an itu terasa indah, padahal kadang kita itu tidak tahu artinya. Misalkan ada yang sulit untuk menghafal, mengartikannya. Ya, al-insan misalkan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira, inna hadaina. Jadi terstruktur sekali bahasanya. Setiap kali ro akan berakhiran dengan ro ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Itulah Al-Qur'an. Indah sekali penempatan bahasa yang ada di dalam Al-Qur'an dan tidak ada satupun orang yang dapat menandinginya gitu, Cak. Kemudian teman-teman semuanya, yang kedua, kenapa Al-Qur'an diturunkan dalam jumlah yang lama sekali 23 tahun? Yang kedua adalah ar-raddu 'ala syuhubat allati yakhtalifuha al-musyrikun, sebagai sebagai jawaban atas tuduhan orang-orang musyrikin ketika waktu itu ya, yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu kata mereka itu adalah kalamnya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Juga dia mengatakan Muhammad itu adalah seorang penyair suatu ketika seperti itu. Karena saking indahnya sastra yang ada di dalam Al-Qur'an hingga menandingi seluruh sastrawan yang beredar ketika waktu itu. Sastrawan ketika waktu itu, teman-teman semuanya, setiap kali dia itu lomba sastra dan menang, dia akan disebut sebagai sastrawan mu'allaqat. Artinya apa? Bahwa sastranya itu akan ditempelkan di dalam dinding-dinding Ka'bah
sebagai penghormatan ketika waktu itu. Dan Al-Qur'an itu datang ya sebagai tandingan sastra-sastra itu. Ya, kemudian berikutnya adalah taisiru hifdzihi, mudah untuk menghafalkannya kalau memang turunnya bertahap seperti itu. Tapi kalau memang turunnya tidak bertahap, tentunya sulit untuk menghafalkannya. Bayangkan misalkan Al-Qur'an itu kita hafalkan langsung, turun langsung suruh menghafalkannya, maka sulit bagi Rasul Shallallahu alaihi wasallam untuk menghafalkannya. Kemudian at-tadarruj bis sahabah wal ummah anda fi tatbiki ahkamil Quran. Bahwa turunnya Al-Quran secara bertahap juga sebagai ya hukum-hukum Al-Quran yang tidak secara langsung. Contohnya seperti ini ya, bahwa keharaman khamr itu secara bertahap, bukan langsung diharamkan oleh Allah ya, bahwa Al-Quran mengharamkannya langsung tidak, tapi secara bertahap. Pertama, awal-awal dakwah khamr itu boleh, diperbolehkan dalam syariat Islam. Kemudian lama-kelamaan ada seorang yang sholat dalam keadaan mabuk. Kemudian dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rajim yang terkutuk. Maka tentulah hal itu membuat marah sahabat-sahabat yang lain. Diambillah sahabat itu kemudian dihadapkan ke hadapan Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, dia menghina Al-Qur'an, dia menghina Allah. Kenapa seperti itu? Karena dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Terkutuk, katanya seperti itu. Padahal dia dalam keadaan mabuk itu ya. Sehingga kemudian turunlah ayat yang mengharamkan tentang keharaman khamr ketika waktu sedang sholat ya. La taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian itu sholat dalam keadaan mabuk. La taqrabus sholata wa antum sukara. Kemudian berikutnya setelah itu beredar pula ada kejadian-kejadian yang lain ya, selain setelah sholat mereka boleh untuk mabuk-mabukan lagi. Sahabat-sahabat itu masih mabuk ya setelah sholat, tapi ya bukan ketika waktu mau sholat. Nah, hal itu membuat ya mereka teler dan pikiran mereka akhirnya kemana-mana, dan akhirnya mereka itu terbuai dengan mabuk-mabukan dan mengganggu sahabiat atau sahabat-sahabat perempuan. Disitulah kemudian Al-Quran mengharamkannya secara jelas ya, bahwa innamal khamr, kata Allah, wal maisir wal azlam rijsun min amali syaiton fajtanibuhu. Sesungguhnya khamr, minuman ya, wal maisir dan perjudian, wal azlam dan mengundi nasib dengan anak panah, rijsun adalah dosa, min amali syaiton dari perbuatan setan. Jadi teman-teman semuanya, keharaman khamr itu bertahap. Karena apa? Karena Al-Quran itu bertahap tadi. Sehingga ada namanya an-nasikh wal mansukh. Ada hal yang dibatalkan. Tadi kan mengatakan bahwa khamr itu diperbolehkan awal-awal dakwah, kemudian diharamkan ketika akhir dakwah. Dan itulah seperti itu juga, sehingga tidak langsung mengharamkan seketika itu juga. Dalam hadis juga Rasul pernah mengatakan ya, kuntu nahaitukum an ziyaratal qabri. Dulu aku pernah mengharamkan kalian untuk berziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang kalian ziarahlah kubur. Tidak mengapa kalian menziarah kubur. Karena ketika waktu itu, kenapa Rasul mengharamkan ziarah kubur? Awal-awal dakwah, orang-orang musyrik banyak yang menyembah berhala. Berhala itu kan benda mati ya. Sementara kalau seorang itu ziarah kubur, seakan-akan dia juga mendatangi benda mati dan meminta kepada benda mati. Sehingga pikiran orang kafir tentunya akan mengatakan bahwa oh, mereka juga sama juga dengan kita.
Kalau kami itu menyembah berhala, mereka menyembah orang yang sudah mati, sama aja mendatangi orang mati. Maka Rasul mengharamkan untuk ziarah kubur. Tapi setelah proses dakwah sampai ke Madinah, orang sudah kuat keimanannya. Kemudian Rasul mengatakan, "Ala fazuruha, ziarahlah kalian." Boleh ziarah itu mendoakan orang yang kafir, maaf, mendoakan orang yang mati, bukan untuk meminta doa kepada orang yang mati. Ini yang ada dalam syariat Islam. Jadi proses turunnya Al-Quran itu juga sebagai proses turunnya syariat yang ada di dalam agama kita Islam. Kemudian fungsi Al-Quran, teman-teman semuanya, pertama adalah sebagai petunjuk, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk ini saya kira kalau seandainya tidak ada Al-Quran, betapa rusaknya dunia ini. Khomer misalkan tidak diharamkan, apa yang terjadi? Petunjuk bagi seluruh manusia, bukan hanya Al-Quran tidak mengatakan hudan lil mu'minin, tidak, hudal linnas, sebagai petunjuk untuk manusia. Betapa besarnya fungsi Al-Quran untuk kehidupan dunia ini. Seandainya tidak ada Al-Quran, ya, betapa rusaknya dunia ini. Khomer merajalela. Setidaknya adanya Al-Quran, ya, negara kita terhindar dari khomer. Meskipun tidak 100%, ya, khomer itu dikonsumsi, ya, tidak seperti orang-orang barat sana yang tidak mengenal Al-Quran, ya, mereka setiap hari mabuk, judi, zina dan lain sebagainya, karena memang tidak ada petunjuk yang jelas dalam agama mereka. Kristen itu tidak ada petunjuk yang jelas. Agama-agama yang lain pun demikian, tidak mengatur sedemikian rupa sampai kita diatur oleh Al-Quran ataupun hadis. Sampai masuk WC itu loh, ya, ada aturannya. Bagaimana keluar dari WC, membaca apa, dengan kaki apa kita keluar, itu ada penjelasannya dalam hadis. Kalau memang kita tidak dapat dalam Al-Quran, maka petunjuk kedua adalah dari Al-Hadis. Itu menunjukkan bahwa agama kita ini mengatur kita sedemikian rupa. Sampai mau makan itu loh ada bacaannya. Itu menunjukkan petunjuknya, hudan sebagai petunjuk. Wal furqan, pembeda. Pembeda antara apa? Antara hak dan batil. Wala talbisul haqqa bil batili. Janganlah kalian itu campur adukan antara hak, kebenaran, dan batil dan keburukan. Sehingga kalau memang itu buruk, maka kita harus menghindarinya. Pacaran haram, maka kita menghindarinya. Apalagi kita adalah mahasiswa IAIN, di mana setiap hari kita dikenalkan tentang, ya, agama. Saya sendiri pulang dari Mesir langsung menikah tanpa ta'aruf yang panjang lebar, ya. 1 bulan di Indonesia saya langsung menikahi seorang perempuan, yaitu istri saya sampai sekarang. Alhamdulillah kami dikaruniai 2 anak, ya. Itu ingin saya jaga sampai kapanpun. Kemudian kalau memang khamr itu haram, maka kita harus menghindarinya. Itu adalah antara haram dan halal. Kita sudah ditunjukkan hal yang halal. Minum air putih, teh, susu itu boleh, ya kan? Sementara yang batil adalah khamr, ya, mabuk-mabukan, atau misalkan oplosan, ya, air putih dicampur dengan minum-minuman keras atau baygon kadang dan lain sebagainya. Betapa banyak orang yang minum oplosan kemudian langsung wassalam, tewas dia. Berikutnya, fungsi Al-Quran yang ketiga adalah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran secara bertahap. Nah, ini dia. Angzala beda dengan nazala. Ini nazala yunazzilu. Kalau yang dalam ayat lain itu inna angzalna. Dari kata angzala. Ya, inna angzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini di malam Lailatul Qadar. Kalau ini
nazzala yunazzilu wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an secara bertahap, artinya seperti itu. Nazzala yunazzilu ya. Kami turunkan Al-Qur'an ini sebagai syifa. Syifa apa aja? Halo. Ini pada mencatat atau ya, sebagai syifa, sebagai obat untuk kita semuanya, warahmaton, dan sebagai kasih sayang lil mukminin, untuk orang-orang mukmin. Obat, saya akan berbicara tentang obat sekarang. Ada suatu kejadian ya, di mana kejadian itu melatar belakangi pendirian pesantren yang ada di samping rumah saya. Namanya Pesantren Al-Halimi yang ada di Desa Bulung Cangkring. Ini asli. Ya, suatu ketika seorang Kiai Al-Halimi namanya, itu mempunyai 7 anak yang semuanya sukses. Salah satu 7 anak itu, dan semuanya tidak kembali ke kampungnya masing-masing, tidak kembali ke Kudus, tidak kembali ke Bulung. Padahal sudah disediakan lahan yang begitu besar oleh orang tuanya. Suatu ketika biar mereka tinggal di situ, tapi ternyata mereka dapat CPNS di daerah ibu kota sana, kemudian menikah dengan orang ibu kota, ya kebanyakan jadi pejabat-pejabat yang sukses. Suatu ketika salah satu anak tertua beliau, Mbah Halimi itu, ya sakit jantung ya, hampir saja dipakai ring. Kemudian beliau itu meminta salah satu santrinya Mbah Kiai Bashir untuk mendoakan beliau dan menghatamkan Al-Quran sebelum beliau berangkat ke Singapura untuk berobat jantungnya tadi yang mau dipakein ring. Ternyata setelah diminta seperti itu, dijalankan amanah itu ya oleh Kang Sairozi namanya. Waktu itu belum menjadi seorang kiai karena belum diamanai menjadi seorang kiai di pondok. Kemudian Kang Sairozi itu menghatamkan Al-Quran untuk ditujukan kepada bapak yang mau berangkat ke Singapura tersebut, yang mau berobat. Sampai di Singapura, ternyata dokter mengklaim bahwa penyakitnya sudah sembuh total, tidak perlu berobat lagi. Kaget dia karena jantungnya sudah baik. Ini ada apa dengan hal ini? Pulang dia, kemudian ketemu sama Kang Serozi tersebut, kemudian mengatakan bahwa dia itu sudah sembuh karena adanya pengobatan secara Al-Quran tadi, dibacakan satu Al-Quran ternyata membuatnya sembuh total betul. Dari kejadian itu kemudian dikumpulkanlah keluarga besar beliau, bagaimana adik-adikku semuanya kalau peninggalan ayah ini, tanah peninggalan ayah kita wakafkan untuk pesantren dan kita serahkan kepada Kang Ferozi ini sebagai kiainya. Disitulah kemudian didirikan pesantren namanya Pesantren Al-Halimi atas nama ayah mereka, ya ayah mereka namanya Mbah Halimi tadi, seperti itu. Jadi itu merupakan syifa sebagai pengobat ya. Kemudian hudan sebagai petunjuk juga. Fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk tadi yang saya katakan sebagai petunjuk. Kemudian sebagai mukjizat yang terakhir, qul la ini tami'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadal Qur'an. Katakanlah Muhammad, jika mereka itu dari kalangan jin dan manusia itu berkumpul untuk mendatangkan Al-Quran tandingan, maka mereka tidak bisa mendatangkannya. Sampai Allah mengatakan, jika kalian masih ragu dengan Al-Quran, fa'tu bisuratin misli. Datangkan satu surat saja sebagai surat tandingan Al-Quran. Ternyata tidak ada yang dapat untuk menandingi Al-Quran itu. Sehingga dari sini teman-teman semuanya, kehebatan Al-Quran bisa kita simpulkan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya ya petunjuk selain hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagai sumber utama kita bagi umat Islam untuk mengambil sumber itu, sumber wahyu ya, sumber fikih, sumber apa saja.
ada azan, kita dengarkan azan sebentar. Ini sudah 24 mahasiswa. Kok ada yang hilang tadi ya? Tadi 25 kok mungkin koneksinya mati kali ya. Dan kebanyakan adalah perempuan semuanya ini. Ada 1, 2 yang laki-laki. Muhammad Saifuddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nur Muhammad Iqbah. Kemudian berikutnya ada 1, 2 sampai 4 mahasiswa. Sementara yang lain mahasiswi semuanya. Program AFI Mbak ya. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ya, sudah Pak Arif sudah ceramah berapa lama ini tadi? 45 menit, 50 menit lebih saya ceramah. Nanti habis azan ini, setelah mendengarkan azan, kita diskusi. Ya. La haula wala quwata illa billah. Iya, Pak. Allahu akbar. Baik, itu ceramah saya kali ini mulai pembukaan perkuliahan program studi AFI, kemudian bertemakan tentang Al-Quran dan fungsinya. Setelah ini, teman-teman silahkan mengajukan pertanyaan. Jika memang bisa dijawab oleh temannya, nanti saya akan pandu dalam diskusi. Tapi nanti kalau memang tidak bisa dijawab oleh temannya, saya yang akan menjawabnya. Saya ingin teman-teman semuanya berdiskusi secara dua arah ya. Jangan sampai saya saja yang sering ngomong, tapi teman-teman tidak. Jadi seperti itu. Silahkan, ada yang mengajukan pertanyaan? Silahkan. Ayo ya. Masih ada setengah jam lebih pertemuan kita. Nanti kita selesai pada pukul 3:30. Silahkan. Kok pada diam ini gimana? Males bertanya ini. Kenapa ini? Ini sebagai ayo Cah, kalian mahasiswa loh, sekarang harus serius. Artinya kalian nanti akan menjadi pemimpin di masyarakat, harus berani di depan masyarakat ya, sebagai MC atau sebagai seorang penceramah atau ketua di suatu organisasi dan lain sebagainya. Ini tuntutan teman-teman mahasiswa. Karena kalian bukan hanya siswa lagi, tapi mahasiswa di atas siswa-siswa yang ada. Ayo semuanya, Mbak Ayu, Lisa, Naufarid, ayo silakan. Milatul Azka, Laili, Muftia, ayo semuanya. Neha, Nelis, Novita, Nur Muhammad Iqbah, Regita. Itu pada ada nggak itu orang-orangnya ya? Jangan-jangan ketiduran kali ya, karena udah siang, kecapean. Ayo silakan. Hadir, Pak. Hadir. Ayo silakan. Pada bertanya, silakan.
Tentang Al-Quran ya, tentang Al-Quran terserah. Apa? Tentang pembahasan kita kali ini temanya Al-Quran dan fungsinya. Ya, ayo silakan. Pak, Dalam. saya mau Silahkan. saya pernah Siapa ini? Siapa Mbak siapa? Perkenalkan dulu pada saya. Kemudian saya akan mencatatnya di sini. Siapa yang aktif dalam pertanyaan, dalam menjawab dan lain sebagainya. Mbak Ayu Angelina. Angelina. Ya, betul. Pertanyaannya Mbak, silahkan. Al-Quran zaman bentuk sekarang sama yang zamannya Rasul kan beda kan Pak. Seperti yang sampai dijelaskan tadi. Ya, berbeda. Al-Quran. Kalau zamannya Rasulullah nggak ada Al-Quran zaman sekarang sama yang Rasulullah kan beda. Ya. Terus saya pernah dengar ada orang itu ngomong kayak gini, hal apapun yang nggak ada di zamannya Rasulullah itu disebut bid'ah gitu loh Pak. Jadi tuh dia nyimpulin kalau Al-Quran yang zaman sekarang itu kan beda sama maksudnya tuh nggak ada di zamannya Rasulullah. Ya. Nah itu disimpulin itu bid'ah gitu. Ya. Gimana tanggapan Pak soal itu? Ya. Baik, bagus, pertanyaan yang bagus. Teman-teman, apakah ada yang bisa menjawab? Jadi Al-Quran itu kan tidak ada di zaman Rasul ya. Sehingga jika tidak ada di zaman Rasul, kata seorang itu adalah bid'ah. Apakah Al-Quran termasuk adalah bid'ah? Dan ketika kita membacanya berarti kita berdosa. Karena memang bid'ah dan tidak ada di zaman Rasul. Seperti itu. Ada yang bisa menjawabnya? Ayo silahkan semuanya, teman-teman semuanya. Saya akan tulis di sini. Kalau memang tidak ada yang menjawab, nanti saya akan menjawabnya. Silahkan bisa teman-teman jawab dulu. Teman-teman sekarang berdiskusi nih. Ayo silahkan. Tadi yang bertanya Mbak Ayu Angelina. Nanti semakin sering bertanya, semakin sering menjawab, saya akan kasih nilai A+. Nilai saya murah insya Allah ya. Saya ingin melihat teman-teman aktif saja. Silahkan, ayo Cak. Ayo semuanya, ayo. Saya Pak. Ya, Mas siapa ini? Farid Naufa. Farid Naufa. Farid Naufa, dari mana Mas? Dari Kudus, Jepara? Kudus, Pak. Oh ya, Kudus sendiri ya. Ya, baik. Ayo langsung bisa dijawab. Ya. Menanggapi pertanyaan tentang bentuk Al-Quran yang sekarang dan pada zaman Rasulullah berbeda, itu bid'ah. Jadi mudahnya begini saja, apabila pada masa ini Al-Quran masih sama seperti pada zaman Rasulullah, kita pasti tidak bisa membacanya. Karena pada zaman Rasulullah itu Al-Quran belum ada harokat dan titiknya. Karena mulai ada tanda baca dalam Al-Quran itu ketika pada zaman sahabat Abu Aswad Ad-Du'ali kalau tidak salah ya Pak. Ya, betul. Terima kasih. Ya. Kemudian intinya, silahkan bisa intinya. Berarti bid'ahkah atau tidak? Berarti itu nggak disebut itu Pak. Ayo Mas tadi, Mas Farid, inti dari jawaban dari Mbak Ayu Angelina tadi. Halo? Untuk masalah bid'ah atau tidaknya, bid'ah itu ada beberapa, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah dolalah. Itu termasuk bid'ah hasanah, jadi tidak apa-apa. Kalau menurut saya Pak, mohon maaf. Ya, terima kasih. Bagus. Tepuk tangan untuk teman kita, Nova.
Farid Naufa. Jadi gini, teman-teman semuanya, ada betul pertama yang harus kita simpulkan, ada namanya bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah atau sayyi'ah. Bid'ah hasanah berarti adalah bid'ah yang baik. Tapi ini ya seperti halnya contohnya yang di dalam kalau ini kan bukan penulisan Al-Qur'an kan bukan berupa ibadah ya, yang berupa ibadah. Bid'ah itu sekali lagi dalam berupa ibadah, bukan berupa tulisan atau berupa apa namanya, karya ilmiah atau berupa teknologi. Semuanya kalau kita bid'ahkan, kita nggak pakai mobil, kita nggak pakai motor, karena Rasul ketika waktu itu naik onta. Sekali lagi bid'ah itu adalah dalam konteks ibadah, ya, yang harus kita pahami seperti itu. Yang kedua, contohnya bid'ah dalam bentuk ibadah adalah ketika zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul itu tidak pernah mengajak sholat tarawih berjamaah dengan para sahabat-sahabatnya. Rasul sholat tarawih ya 1 kali 2 kali di masjid, 20 rakaat kadang 8 rakaat, ada yang menyimpulkan 8 rakaat, ada yang menyimpulkan 20 rakaat. Perbedaan itu kemudian mendasari seorang ya, ada yang ulama mengatakan bahwa rakaat dalam tarawih itu 20, ada yang 8, terserah mengambil hadis yang mana. Sehingga ketika zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, akhirnya khalifah jatuh pada Abu Bakar setelah itu Umar bin Khattab. Dari sahabat Umar inilah kemudian dikumpulkan para sahabat nih. Setiap bulan Ramadan reuninan lagi. Mereka yang berada di Mesir dipanggil ke Madinah. Ya, kan ada yang sampai Mesir namanya Amr bin As, ya. Ada Abdullah bin Umar berada di kota Makkah, dan ada Abdullah bin Mas'ud di kota mana dan lain sebagainya. Semuanya dipanggil untuk reuninan di kota Madinah dan menjalankan sholat tarawih berjamaah. Itu pertama kali ada sholat tarawih berjamaah, dan itu kata Umar ya, ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya sahabat saja melakukan bid'ah. Padahal sahabat itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab? Rasul mengatakan bahwa saya itu semalam bermimpi bahwa saya masuki surga, kemudian di surga itu ada istana yang bertuliskan Umar bin Khattab. Namamu wahai Umar. Katanya seperti itu. Bilal bin Rabah, Rasul juga pernah masuk ke surga, kemudian di situ ada sendalnya Bilal bin Rabah. Sendalnya ya, sendalnya. Karena saking banyaknya wudhu dia, kemudian setiap wudhu dia jalankan dengan sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Nah, itu adalah bid'ah juga sebenarnya. Sholat 2 rakaat setelah wudhu itu tidak ada di zaman Rasul dan dibenarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Jadi tidak seluruh bid'ah itu kemudian kita haramkan, kita tidak bolehkan, tidak boleh seperti itu. Jangan sampai berprinsip seperti orang-orang dalam kutip adalah orang-orang Wahabi ya, setiap kali yang tidak pas dengan dalil yang mereka adai, yang mereka punyai dalam pikirannya, kemudian diharamkan semuanya, ya. Seperti itu. Jadi seluruh yang berbeda dari mereka haram. Misalkan pakaian kalau misalkan lututnya tidak di bawah lutut, maksudnya di atas lutut ya, tidak di atas lutut ya, maka itu adalah haram. Ini loh, mata kaki, maaf. Mata kaki, kalau pakaian itu di atas mata kaki itu tidak haram bagi mereka. Tapi kalau di bawah mata kaki maka itu diharamkan oleh mereka. Dan itu ada hadisnya katanya.
dan itu adalah haram, diharamkan, haram, semuanya haram dan lain sebagainya. Banyak musik juga diharamkan. Padahal kita kalau pengen berdakwah sekarang adalah salah satunya adalah dengan musik. Musik itu mendatangkan diri seseorang dalam kedamaian. Contohnya musik sholawat, ya kan? Kalau misalkan diharamkan, sementara kita itu dilawan dengan musik-musik yang non muslim, ya, yang berbau lirik-liriknya berbau pornografi, contohnya adalah Cinta Satu Malam, ya kan? Itu kan lirik-liriknya berbau seperti itu. Sehingga kita juga melawannya dengan musik-musik religi, Nisa Sabian. Kemudian ada Raihan, ada solawat-solawatnya Haddad Alwi dulu, dan lain sebagainya. Itu kita lawan dengan hal itu. Seperti itu. Jadi ada kalanya kita tidak boleh mengharam-haramkan karena adanya bid'ah di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Musik tidak ada. Sekarang berarti kita kalau ada memang haram. Nah, yang tidak boleh adalah sesuatu yang berlainan dari teks Al-Quran dan hadis. Contohnya, Al-Quran mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti halnya aku menjalankan sholat. Sholatnya Rasul itu ketika sholat subuh itu 2 rakaat. Tapi kita kemudian membuat lain. Berpikir bahwa saya itu subuh itu setelah saya bangun dari tidur malam lama. Sehingga saya fresh ketika waktu subuh. Saya ingin sholat subuh diganti dengan 4 rakaat atau 17 rakaat sekalian. Jadi duhur, maghrib, isya nanti kita tidak usah sholat lagi. Itu boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Dan itu adalah bid'ah karena tidak ada di zaman Rasul dan itu diada-adakan, ya, berusaha untuk diada-adakan dan itu tidak boleh. Apalagi teman-teman yang dari AFI, ya, jangan sampai kemudian pikirannya saja yang dikedepankan, filsafatnya yang dikedepankan, kemudian berpikir bahwa ini tidak rasionalis. Contohnya, ketika waktu kita berwudu, yang batal itu kan, yang membatalkan wudu itu kan kentut. Kentut itu kan dari pantatnya. Kemudian yang dibasuh kenapa muka dulu, kenapa tangan? Ya kenapa tidak yang dibasuh itu pantatnya saja? Padahal yang membatalkan pantatnya. Harusnya kan ya pantatnya wes bar ya wes gitu. Tapi yang membatalkan pantatnya tapi yang dibasuh adalah mukanya. Wudhu kita muka, kemudian tangan. Karena apa? Karena itu ketetapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak bisa ibadah itu adalah ta'abbud, ya, menghamba kita dari dari manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah diterangkan panjang lebar dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis. Kalau tidak ada di Al-Qur'an berarti kita bisa mengambil dari dalil-dalil hadis. Sehingga kalau kita berlainan dengan itu maka tidak boleh, haram hukumnya. Kenapa wudhu mukanya dulu? Karena setiap perbuatan itu, perbuatan dosa itu didasari dengan muka. Biasanya mata ini yang biasanya, ya. Dari mata turun ke hati katanya seperti itu, kan. Kalau kita melihat seseorang cantik, itu dari matanya langsung turun ke hati. Oh, dia cantik dia. Seperti itu. Jadi dosa itu biasanya dari muka dulu, dari mata ini. Sehingga yang dibasuh untuk pertama kali adalah wajah. Kemudian tangan. Setelah muka biasanya itu tangan yang berbuat dosa yang kedua, ya kan? Dia iseng dengan temannya, itu tangannya. Yang ketiga baru kaki. Itu. Kemudian berikutnya adalah kepala. Kepala ini kenapa wajib diusap? Karena di situ terdapat seluruh sensor yang ada di dalam tubuh kita. Semuanya berawal dari akal. Akal itu ada di dalam kepala. Seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, sekali lagi, meskipun teman-teman itu dari akidah filsafat, jangan sampai berpikir tentang ketuhanan. Bahaya aja kalau misalkan kita berpikir jauh tentang Allah Subhanahu wa taala, kita tidak nyanda. Contohnya misalkan Allah itu ada di mana ya? Kenapa kita harus menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah itu tidak ada. Tidak ada di samping kita dan lain sebagainya. Padahal banyak yang tidak ada di samping kita
tapi kita meyakini keberadaannya. Contohnya kentut kita tadi, itu nggak ada tuh. Kita bisa kesimpulan ada kentut itu kan karena bau. Apakah semua bau itu kemudian ada? Ya kan kita berpikir hal itu juga. Kemudian jin itu ada. Apakah kita pernah bersalaman dengan jin? Hai jin, saya Arif Riyadi. Ente siapa kan gitu. Nggak pernah kita salaman seperti itu, tapi itu semuanya ada. Maka teman-teman semuanya sekali lagi bahwa ibadah itu adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus, pertanyaan bagus dan jawaban juga bagus. Bagus Mbak Ayu, Mas Farid. Silakan teman-teman yang lain untuk mengajukan pertanyaan lagi. Ayo Cah. Kita gunakan waktu sebaik-baik mungkin. Sama. Mbak siapa ini? Pak saya Mbak Milatul Azka. Mbak Mila. Mbak Mila, silakan. Gini Pak, kan kalau orang head itu boleh baca Al-Quran deh. Soalnya ada yang bilang boleh tapi dengan niat tertentu. Terus ada juga yang bilang tidak boleh. Itu gimana Pak? Ya, boleh. Silahkan ada teman-teman yang lain dari pesantren yang mau menjawabnya. Yo, silahkan. Sebelum saya menjawab, silahkan. Ayo, silahkan, Cah. Ayo, silahkan berdiskusi sendiri. Nanti saya pandu juga. Ayo, semuanya. Ayo, Cah. Ayo, silahkan. Belum ada yang menjawab ini? Mas Naufal? Atau teman-teman yang lain? Laili, Lisa, Milatul. Oh, Milatul yang tanya tadi. Muftiah, Muhammad Syaifuddin, kemudian Neha, dan lain sebagainya belum? Belum siap menjawab? Oke, baik, gini. Seandainya kita itu berprinsip dari hadis, pengembangan hadis memang mengharamkan seorang perempuan itu ya untuk tidak membaca Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali dalam kondisi yang suci. Ya, banyak ulama, teman-teman semuanya, yang mengatakan suci itu bukan berarti dia itu kentut atau haid. Ada yang mengatakan bahwa seorang kalau memang sudah muslim, sudah syahadat, itu sudah suci. Sehingga tidak perlu untuk bersuci lagi. Seperti itu. Sehingga dari kaidah ini, teman-teman semuanya, ada ulama yang mengatakan bahwa seorang yang haid itu boleh membaca Al-Quran. Tetapi kalau memang dia itu untuk menjaga Al-Quran. Contohnya adalah seorang itu adalah seorang yang hafidhoh atau seorang yang menjadi ustazah dalam TPQ. TPQ itu boleh. Misalkan ustazah TPQ kalian salah satu dari ustazah TPQ dalam keadaan haid, kemudian izin kepala madrasahnya, Pak saya haid Pak, saya tidak berangkat ya. Itu kalau nggak berangkat semuanya TPQ kosong nanti, tidak ada yang mengajar, ya kan? Padahal haid itu berlangsung dalam waktu yang lama, 7 hari sampai 14 hari. Sehingga beberapa ulama mengatakan bahwa boleh seorang yang sedang haid itu masih membaca Al-Quran boleh, tapi diniati bukan membaca, tapi diniati zikir seperti itu. Wallahu a'lam. Itu ada di dalam kitab Fathul Mu'in. Saya sudah pernah mempelajarinya. Seperti itu, Mbak. Berikutnya silahkan. Terima kasih. Sama-sama. Berikutnya silahkan, ayo. Kita gunakan waktu sebaik-baik mungkin. Saya Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Namanya siapa ya? Reni. Nurul? Reni?
Perkenalkan Kak. Ya. Perkenalkan, nama saya Nurul Reni Sofiani. Ya. Berikut. Mau tanya Ya. Kak gini. Kan kalau kita hafal Al-Quran kan jangan sampai lupa. Kalau lupa kan nanti dosa. Padahal manusia itu tempatnya dosa. Jadi kan kalau kita mau menghafalkan takut lupa nanti dosa gitu gimana? Ya, jadi gini. Memang ada beberapa hadis yang menunjukkan seperti itu. Bahwa Al-Quran itu, menjaga Al-Quran itu seperti halnya menjaga, diibaratkan oleh Rasul, dianalogkan seperti halnya seorang yang menjaga untanya. Sehingga unta itu kalau nggak ditali kekang dengan baik, dia akan lari. Pun demikian Al-Quran, kita juga wajib untuk menjaganya. Setiap kali lupa kita harus murojaah. Kita wajib murojaah. Dan Al-Quran itu jangan kira bahwa satu surat itu satu pahala, tidak. Tapi Al-Quran itu satu huruf itu satu pahala. Satu huruf dalam Al-Quran itu satu pahala. Bayangkan misalkan kita menjaganya dalam setiap hari satu juz saja, mudawamah kita, continue kita untuk menjaganya setiap hari, ya, satu juz setiap hari, ya. Apalagi kalau kita menghafalkannya sudah 10 juz, seperti saya sendiri 10 juz lebih, ya, 12 malahan, karena di Mesir itu 8 juz wajib menghafalkan, kemudian sampai di Indonesia saya menambah 4 juz yang lain, jadi 12. Jadi setiap hari saya berusaha untuk menjaganya satu juz setengah dan lain sebagainya, seperti itu, Mbak. Jadi kewajiban kita adalah menjaganya. Semakin kita sering mengucapkannya, semakin itu juga yang akan menambahi pahala kita. Tiba-tiba banyak yang akan kita tuai di akhirat nanti. Karena satu huruf saja 10 kebaikan. Padahal yang namanya kebaikan itu sulit untuk kita dapatkan. Sholat berjamaah saja 27 derajat, ya, 27 kebaikan. Kalau satu Al-Quran itu berapa yang akan kita panen? Satu huruf saja 10 kebaikan. Misalkan satu halaman itu berapa huruf yang akan kita panen? Dikalikan 10. Itu banyak sekali. Kalau satu juz berapa lagi? Jadi itu luar biasa bagi orang yang menghafalkan Al-Quran. Kalau saya tidak bisa menghafalkan Al-Quran, gimana Pak? Saya takut dosa nanti. Jangan takut dosanya yang kita tekankan. Kalau takut dosa, nanti kita tidak bisa menghafalkan Al-Quran. Kita takut nanti. Yang indah adalah kita berpikir bahwa pahala yang akan kita dapatkan banyak. Semakin dia itu sulit untuk menghafalkan, semakin pahala yang dia dapatkan kan banyak. Karena murojaahnya semakin banyak. Beda dengan orang yang sekali membaca hafal. Itu pahalanya lebih sedikit tentunya. Semakin kita sulit untuk membacanya dan menghafalkannya, itu pahalanya mengalir deras ke kita, itu nanti luar biasa. Makanya yang kita tekankan sekali lagi adalah kita berpikir pada pahalanya, bukan pada dosanya. Seperti itu, Mbak. Wallahu a'lam. Silahkan yang lain, teman-teman semuanya. Masih ada kesempatan. Saya, Pak. Ya, Laili Khairia. Oke. Dari mana, Mbak? Tadi Mbak Reni dari mana? Kalian sudah pernah bertemu satu sama lain nggak? Kalian sudah pernah ketemu satu sama lain nggak? Sudah, Pak. Di ini kampus sudah pernah? Sudah pernah? Ospek dulu itu ya? Nggak ada ospek? Nggak ada, Pak. Lewat online. Online lagi, ya Allah, ospek ke online saja. Iya. Mbak Khairia, Laili. Ya, pertanyaannya Mbak, silakan. Oke.
kenapa Al-Quran tidak disusun sesuai dengan urutannya, Pak? Seperti surat yang pertama kan Al-Alaq. Nah, kenapa yang disininya itu bukan Al-Falaq, Al-Alaq gitu? Ya, baik. Ya, ya. Terima kasih, pertanyaan bagus. Laili Khairiyah. Kenapa Al-Quran tidak disusun ya dalam bentuk asbabun nuzul sesuai dengan turunnya dulu? Karena yang namanya Al-Quran itu sudah ada yang saya jelaskan tadi di Lauhil Mahfudz sana. Ya, sudah ada di zaman azali sebelum manusia itu lahir. Jadi di atas kita ini ada langit, Ca. Sab'u samawatin. 7 langit. Langit satu aja kita sulit untuk menembusnya. Manusia itu mencapai Mars ya, dan dia itu observasi di Mars itu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai ke sana. Itu sampai Mars ya, dan hanya beberapa negara saja yang bisa sampai sana. Itu padahal Mars itu paling dekat di antara planet yang lain, di antara planet bumi yang lain. Berarti ciptaan Allah itu sangat banyak sekali. Berapa ribu bintang yang kita lihat di malam hari. Ketika malam hari ini loh, kita lihat berapa ribu bintang yang ada. Padahal satu bintang saja sebesar bumi ini atau bahkan lebih besar dari kita. Ini kalau kita berpikir tentang Allah itu maha besar Allah Subhanahu wa taala. Di atas kita ada langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di atas langit itu ada namanya langit dunia, itu namanya langit yang satu. Langit pertama itu namanya langit dunia. Baitul Izzah itu di situ. Kemudian di atas langit ketujuh ada Lauhil Mahfud. Kemudian di atas Lauhil Mahfud itu ada singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Ada surga dulu, baru singgasananya Allah namanya Arsy. Tapi apakah Allah itu di singgasananya? Tidak. Contohnya, kenapa Allah tidak di singgasananya? Yastawi alal arsy. Allah itu berkuasa di arsy, di atas arsy. Berarti kekuasaan Allah di sana? Tidak. Allah itu berkuasa di seluruh yang dikuasai. Di langit, di bumi, di mana saja. Bahkan Allah itu lebih dekat ya, aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi kita ini, urat leher kita. Urat leher kita ini kan dekat banget nih, ya kan? Itu Allah lebih dekat dari situ. Berarti Allah itu ada di samping-samping kita semuanya, ya kan? Kemudian kembali lagi ke pertanyaan teman-teman semuanya. Berarti kalau Allah itu dekat, ya, Allah itu sudah men-setting yang nama Al-Quran itu di sebelum kita lahir, sebelum manusia itu ada, sebelum semua maya pada ini tercipta, semuanya Allah sudah mendesain sedemikian rupa Al-Quran. Karena kalam Allah itu kodim, beserta Allah itu kodim, tidak ada yang memulai. Kodim itu tidak ada memulai. Kita nih ada yang memulai, karena sebelum kita lahir, kita itu di dalam kandungan ibu. Sebelum itu kita masih berada dalam mana? Di dalam bapak kita atau ibu kita. Kemudian bertemulah dua sel itu, kemudian jadilah kita. Itu seperti itu. Kita ada permulaan. Kita juga ada akhir nanti. Mati juga. Allah tidak seperti itu. Allah itu maha kodim. Sehingga Allah itu kodim. Dengan kodimnya Allah itu sudah berkalam Al-Quran. Kalamnya Al-Quran ini disetting sedemikian rupa dari mulai Al-Fatihah, pembukaannya namanya Al-Fatihah, kemudian sampai An-Nas. Seperti itulah Al-Quran. Sehingga turun ke dunia, ke langit dunia, Baitul Izzah, itu berupa Al-Quran yang sama seperti kita. Teman-teman paham ya? Yang sama seperti mushaf yang ada di dalam kamar kita, di masjid-masjid dan lain sebagainya. Permulaannya adalah Al-Fatihah, kemudian akhirnya adalah An-Nas, seperti itu. Sehingga
Tidak boleh seorang itu menuliskannya Al-Quran sesuai dengan asbabun nuzul. Karena asbabun nuzul ini adalah prosesnya saja, proses turunnya. Paham ya? Proses turunnya. Tidak kok sama seperti Al-Quran yang ada di dalam Baitul Izzah. Karena setiap kali Ramadan, teman-teman semuanya, yang namanya Rasul SAW ini pasti akan dites hafalannya oleh malaikat Jibril. Seperti itu. Tesnya seperti apa? Apakah sama tes seperti kita wallahu alam? Tapi yang pasti ada hadisnya bahwa beliau itu setiap kali malam Ramadan itu pasti dites untuk menunjukkan bahwa Rasul ini benar-benar hafal dan menyampaikan. Karena sifat Rasul ini kan ya apa namanya? Balik ya, tablik, menyampaikan. Dan apakah beliau memang benar-benar menyampaikannya atau tidak, itu sudah diketahui secara hafalan tadi, seperti itu. Jadi Al-Quran sekali lagi yang ada pada kita ini sama seperti hal yang ada di Baitul Izzah, juga di Lauhil Mahfuz sana. Seperti itu. Silakan yang lain, silakan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Sudah? Tidak ada ini? Sudah 2:30 lebih? Capek enggak? Kalau sudah, mari kita akhiri pertemuan kita.